bukan hal baru dan perkara asing di benak kita semua. Kalau sebagian rakyat Malaysia selalu meremehkan Indonesia, seperti mengatakan Indonesia itu negara tertinggal dan rakyat Indonesia pada miskin, sebagai pekerja kuli rendahan, dan sebagainya. Tapi perlu mereka ketahui bahwa ekonomi dan militer Indonesia jauh lebih besar dari Malaysia. Pendapatan negara Indonesia lebih besar daripada Malaysia. Apalagi keberadaan Indonesia di saat ini tidak seperti 23 tahun yang lalu. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih besar dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya, apalagi dengan Malaysia. Langsung saja simak informasi dan beberapa cuplikan video selengkapnya berikut ini. Netizen tetangga kok nggak ada sopan-sopannya ya, dan kurang baca kayaknya. Orang yang bilang Indonesia itu negara miskin itu orang yang kurang baca. Lihat nih, ini data yang ngeluarin bukan saya, bukan bapak saya, bukan juga orang Indonesia yang ngeluarin. Ini IMF langsung yang ngeluarin. Indonesia di peringkat 16 dan Malaysia nih di peringkat berapa. Bukannya mau ngejelekin, demi Allah, nggak mau ngejelekin. Cuma menurut IMF aja, ini nih data objektif loh. Indonesia nih nggak main-main penghasilannya. Ini GDP ya, bukan GDP per kapita. Jadi kesimpulan yang diambil adalah total penghasilan orang Indonesia itu ya memang sebenarnya lebih besar daripada penghasilan Malaysia gitu. Bukannya mengatakan Indonesia lebih baik, enggak gitu. Cuma kalau dilihat per kapita memang akan kalah karena rakyat Indonesia itu lebih banyak. Ya guys, kita tuh bukan negara dunia ketiga lagi. Jadi hilangkan rasa inferiority dari diri kita karena kita tuh kelamaan dijajah. Sebenarnya orang luar negeri yang mikir kita tuh negara miskin itu ya orang luar negeri yang nggak jalan-jalan ke luar negeri. Karena teman dekatku aja nih, tahu kan siapa yang aku maksud, yang pernah aku bikin VT bareng, itu selalu bilang Indonesia tuh negara miskin. Tapi saat dia ke Jakarta, kaget minta mampus, bukan minta ampiun lagi, karena kata gedung-gedungnya tuh kayak New York gitu. Terus dia bilang, gila ya, ternyata Jakarta mahal banget ya, dibandingkan Istanbul aja masih mahalan Jakarta. Terus aku kayak, ya emang mahal. Baru tahu loh. Makanya jadi ya sama kayak kita gitu, kita dibayangin kita kayak taruh Vietnam. Perasaan Vietnam itu negara miskin kan, tapi saat aku ke sana ternyata nggak murah-murah amat juga gitu loh. Kayak sama aja kayak Jakarta. Jadi di setiap negara pasti tetap ada yang miskin dan tetap ada yang kaya. Cuma secara overallnya gimana? Nah secara overall Indonesia tuh nggak miskin guys. Bahkan GDP-nya aja tuh tertinggi di Asia. Dulu Asia Tenggara, dulu Singapura. Tapi coba buka Google deh, udah Indonesia. Kayak teman-teman udah gak asing ya sama tiktoker yang cerita kalau di Turki tuh mereka tuh suka ngomong kayak Indonesia negara miskin, aduh di sana kehidupan susah, mereka kelaparan di Indonesia segala macam. Tapi sebenarnya ada juga loh kata-kata menyenangkan gitu yang keluar dari mulut mereka saat aku menyebut kalau aku orang Indonesia. Oke, yang pertama, kalau tukeran presiden yuk. Oke, jadi seperti teman-teman tahu ya, kalau di Turki itu mereka kurang suka dengan pemimpin yang sekarang, tapi mereka nggak ada pilihan lain lagi gitu, karena lawan politik pemimpin yang sekarang mereka lebih nggak suka. Tapi mereka juga menyalahkan pemimpin mereka karena keadaan inflasi yang terus-menerus, dan mereka tuh tahu gitu kan, kalau di Indonesia tuh inflasinya sangat stabil. Terus aku kayak, oh yakin mau tukeran sama presiden kita nih, orang Indonesia aja pada pengen tukeran loh sama kalian. Yang kedua, bentuk mata kalian cantik ya. Jadi seperti yang teman-teman tahu ya, orang Turki itu menyukai bentuk mata yang kayak almond gini loh. Jadi aku bahkan punya temen namanya Hatice yang suka aku posting di story aku. Dia tuh kalau foto, karena dia kan keturunan Uzbek juga, walaupun setengah, dia tuh suka gini-giniin mata supaya kelihatan sipit. Karena bagi mereka tuh unik banget. Dan yang nyenengin lagi adalah mereka selalu bilang, kalian tuh saudara jauh kami. Karena mereka tuh rata-rata tahu kalau Indonesia adalah negara dengan populasi umat muslim terbesar di dunia. Dan yang terakhir ini biasanya kayak anja-anja gitu ya, pade-pade bilang, ponakan aku nih kamu orang Indonesia, orangnya bersih loh, orangnya rajin loh gitu ya Allah. Padahal aku bukan tipe orang Indonesia yang kayak gitu, tapi ikut harum namanya. Yang pakai sepeda motor di negara tetangga Indonesia ini dianggap orang miskin guys. Hah? Oke, like dulu yang masih pakai sepeda motor guys. Inilah fakta miris bagi pemilik motor di negara tetangga kita Malaysia. Karena cuma orang miskin yang benar-benar miskin atau pekerja imigran saja yang pakai sepeda motor di negara ini. Karena bahkan orang miskin di negara Malaysia semuanya punya mobil guys. Maka tak heran jika Malaysia memberikan akses kepada pengendara motor untuk juga bisa menggunakan jalan tol di negeri ini. Menariknya tak ada batasan kapasitas mesin motor, entah itu motor gede, Supra atau Beat. Semuanya juga tidak perlu membayar tarif tol alias gratis. Ketika orang Malaysia ditanya kenapa pemotor boleh melintasi jalan tol,
Jawabannya pun sangat-sangat mengejutkan guys. Kata mereka orang yang naik motor itu adalah orang miskin dan mereka dibebaskan untuk tidak bayar pajak atau tol. Jadinya gratis. Uniknya lagi di sana ternyata tak ada ojek motor, semua pakai taksi, bus dan juga kereta api untuk bepergian. Salah satu bos taksi di sana bahkan pernah menyinggung Indonesia sebagai negara miskin sehingga Gojek bisa beroperasi di negeri itu. Jadi pelajaran apa yang bisa diambil dari sini guys? Syukurlah dengan apa yang ada. Jangan merungut dah. Memang betul. Kita kena bersyukur, tetapi dalam masa yang sama kita kena ada niat untuk berubah dan meningkatkan kualiti hidup kita. Bila kita dapat RM50, kita bersyukur dengan rezeki tersebut. Dan dalam masa yang sama, kita cuba berusaha untuk mendapatkan RM100 pula. Korang tahu tak, disebabkan pemikiran bersyukur tak kena tempat ni lah orang politik duk kencing kita. Itulah orang politik dengan mudahnya kata, bersyukurlah dengan apa yang ada. Apa lagi yang kita nak? Kata orang politik, tak apalah kita miskin. Yang pasti, orang Melayu memerintah. Orang Melayu, orang Islam kena jadi kaya sebab nak menguatkan ekonomi orang Islam juga. Dalam hadis Bukhari ada sebut, tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Maksudnya, bersedekah lebih baik. Nak bersedekah macam mana kalau tak ada harta kan? Macam mana kita nak bagi zakat kalau kita tak berharta? Apa korang bercakap pada orang-orang miskin yang duk minta sumbangan ni? Bersyukurlah dengan apa yang korang ada. Kena pelempang kan? Pas ni jangan dah kita merengek, merintih bila kita tengok orang bukan Islam jauh lebih kaya daripada kita. Bersyukur biar kena pada tempatnya. Daerah termiskin di Malaysia 2019 dalam buku RMK ni halaman chapter 5. Ini agak menarik. Ya. Tiga-tiga negeri ini negeri pengeluar minyak. Tetapi disebut satu keadaan yang sangat membimbangkan, lodging di Kelantan, Pusa di Sarawak dan 8 daerah di Sabah. Kota Marudu, Kota Belud, Kudat, Pitas, Beluran, Telupit, Tonggot dan Nabawan. Dia terikat juga dengan pengabaian, kecuaian daripada pelaksanaan program, projek dari Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Dan satu soalan juga harus dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di Sabah Sarawak. Apakah semata-mata kecuaian di pusat ataupun kegagalan wakil-wakil mereka di pusat? Keduanya adalah apakah benar dana itu sentiasa tidak mencukupi, padahal pemimpin-pemimpin negeri banyak yang kaya raya. Kadang-kadang kekayaannya itu mencatat satu angka yang sangat melonjak, yang mengejutkan. Ini juga harus dibahas. Saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta, Indonesia ni memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Jalan raya dia pun cantik. Cantik jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. So maknanya dari segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus. Peramah, lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana, semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan? Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Nampak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni, semua bercakap Indonesia. Baru betul. Satu Indonesia. Masa saya belajar di Turki, ada orang Pakistan pernah kata, alah rupanya Malaysia membangun dan moden disebabkan orang-orang Cina. Dan dia juga mengatakan pada hakikatnya, orang Islam Melayu miskin-miskin di Malaysia. Sejak daripada tu, dia dah berubah fikiran tentang Malaysia. Sebab selama ni, dia ingat orang Melayu Islam hidup dengan selesa dan pegang ekonomi negara. Mana taknya sebab selama ni, dia duk tengok yang kita ni duk bantu negara asing. Tapi hakikatnya, dia tengok orang Malaysia itu sendiri yang susah. Saya memang terdiam
tak dapat nak jawab balik sebab itu memang hakikatnya. Tapi saya tak marah pada orang Pakistan tu. Sebaliknya saya berterima kasih kerana dia merupakan antara sebab kenapa saya bersungguh-sungguh nak bantu anak tempatan kita. Tak betul tu. Semenanjung tidak semaju yang kalian fikirkan. Yang maju tu hanya Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Negeri-negeri lain di Semenanjung pun banyak masalah pengangkutan, pengangguran dan kemiskinan. Meskipun Kuala Lumpur dilihat maju, tetapi jalan rayanya sangat teruk. Jadi, tolong hentikan perbandingan antara Semenanjung dan Sabah Sarawak. Kita ni semua sama sahaja. Bangsa ahli politik yang tidak cermat. Daripada kita terus membandingkan antara satu sama lain, kita harus bergerak seiring memperjuangkan hak kita dan paksa ahli politik galas tanggungjawab mereka membangun. Seperti itulah tanggapan dari warga Indonesia dan Malaysia yang disampaikan lewat video pribadi mereka. Bagaimana menurut Anda? Jika punya pendapat, silahkan sampaikan lewat kolom komentar. Terima kasih. Nah, seperti itulah informasi dan beberapa cuplikan video yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan buat kita semua. Sebelum saya undur diri, saya mengucapkan banyak terima kasih ya kepada kalian semua yang selalu dukung channel ini. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Yang Maha Kuasa dengan yang lebih baik. Dan juga kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Semoga kalian semua betah selama menyaksikan video-video di channel ini. Nah, untuk kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.